Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Kembali bertemu dengan kelompok kami, kelompok satu. Untuk kali ini kita bertemu dalam mata kuliah Manajemen Proyek dengan dosen pengampu Bapak Supriyano, Eskom Mkom. Kelompok kami kali ini membahas mengenai genesis proyek. Kelompok satu terdiri dari Dwi Febri Zulfa dengan NIM 2018-53048. Yang kedua Muhammad Khanifan dengan NIM 2020-53004. Yang ketiga saya sendiri Adrianus Wayantian AP dengan NIM 2020-53006. Dan yang terakhir dengan saudara Yusa Laswar Irgami dengan NIM 2020-53007. Konsep kerja dari manajemen proyek. Konsep kerja manajemen proyek terdiri dari beberapa manajemen yang ada di dalamnya, antara lain manajemen integrasi dalam proyek, manajemen ruang lingkup dalam proyek, manajemen waktu dalam proyek, manajemen biaya dalam proyek, manajemen kualitas dalam proyek, manajemen SDM dalam proyek, manajemen komunikasi dalam proyek, manajemen risiko dalam proyek, dan manajemen procurement. Untuk manajemen integrasi dalam proyek adalah komponen terpenting yang mengatur berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek. Untuk manajemen ruang lingkup proyek adalah panduan untuk semua pekerjaan yang dilakukan dalam desain untuk menghasilkan produk proyek sesuai dengan keinginan pelanggan. Manajemen waktu proyek adalah langkah proses yang diambil di seluruh proyek yang melibatkan pengamanan untuk membuat proyek memperhatikan biaya di bawah anggaran dan proyek harus selesai tepat waktu. Selanjutnya, manajemen biaya dalam proyek adalah kegiatan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan dalam anggaran yang telah disetujui. Selanjutnya, manajemen kualitas dalam proyek adalah prosedur yang dilakukan untuk memastikan bahwa proyek memenuhi persyaratan kualitas yang disepakati. Kemudian, manajemen SDM dalam proyek adalah proses mengkoordinasikan orang-orang yang terlibat untuk melaksanakan proyek untuk dapat memaksimalkan potensi orang tersebut. Manajemen komunikasi proyek adalah keterampilan yang harus dimiliki manajer proyek untuk memastikan informasi proyek tepat waktu dalam pembuatan, pengumpulan, dibagikan, disimpan, dan dikelola dengan benar. Manajemen risiko dalam proyek adalah proses menyelidiki kemungkinan masalah, mengaudit bagaimana risiko akan mempengaruhi keberhasilan proyek, dan mengelola risiko tersebut. Dan yang terakhir, manajemen procurement adalah proses manajemen untuk mendapatkan barang atau jasa dalam rantai suatu sistem produksi. Demikian dari saya, Adrianus Wayantian Adi Pamungkas. Selanjutnya, slide berikutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khanifan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari saudara Pak Wayan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan dalam manajemen proyek. Apa saja hambatan dalam suatu manajemen proyek? Di sini ada beberapa hal berkaitan dengan hambatan atau kendala dalam manajemen proyek. Yang pertama yaitu kurangnya pendamping dalam pembuatan suatu keputusan secara organisasi.
dalam suatu manajemen proyek pasti tentunya kita membutuhkan pendamping supaya agar dapat masukan atau saran dari senior atau yang lebih berpengalaman. Kemudian membuat perkiraan atau estimasi yang terburu-buru. Tentu hasilnya tidak akan maksimal. Pasti ada kendala atau beberapa kesalahan. Kemudian ada perencanaan yang masih mentah. Perencanaan yang masih mentah atau yang belum matang sepenuhnya mungkin akan dapat memberikan suatu hambatan ya. Entah mulai berjalan di pertengahan atau sampai di akhir, pasti tentu ada kendala. Karena perencanaan yang masih belum struktur dan terorganisasi. Kemudian ada kurangnya kemampuan dalam mengukur perkembangan suatu proyek. Dalam suatu manajemen proyek, tentu kemampuan atau keahlian itu sangat dibutuhkan dalam perkembangan suatu proyek. Kemudian ada penentuan kriteria kesuksesan yang meleset. Jadi tujuan dari manajemen proyek tersebut tidak sesuai dengan target, meleset dari arahan atau ketentuan yang sudah ditentukan atau direncanakan. Kemudian salah pembagian kerja antara anggota tim. Hambatan dalam manajemen proyek ini mesti terjadi karena salah komunikasi atau kurang kerjasamanya antar anggota. Jadi perlunya komunikasi yang kuat dan kerjasama yang solid menjalankan suatu proyek itu secara berhasil dan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, ada faktor keberhasilan proyek. Sebelumnya memang ada faktor hambatan dan tentunya di sini selanjutnya memang ada faktor keberhasilan yang mempengaruhi manajemen proyek. Di sini ada suatu tabel. Di beberapa tabel tersebut diisi dengan beberapa tingkat presentasi yang dapat pengukuran suatu keberhasilan proyek. Yang pertama sendiri yaitu ada dukungan eksekutif dengan presentasi tertinggi yaitu 18%. Kemudian yang kedua ada keterlibatan pengguna end user sebanyak 16%. Kemudian yang ketiga pengalaman manajemen proyek sebesar 14%. Sasaran usaha yang jelas sebanyak 12%. Kemudian lingkungan yang diminimalkan 10%. Kemudian ada infrastruktur SW standar sebanyak 8%. Rekrutmen dasar yang kuat sebanyak 6%. Kemudian metodologi formal sebanyak 6%. Kehandalan estimasi waktu atau biaya 5%. Serta lain-lainnya sebanyak 5%. Penjelasan dari tabel tersebut. Yang pertama, dukungan eksekutif. Jelas bahwa kurangnya dukungan eksekutif atau manajemen senior dapat menggagalkan suatu proyek. Kemudian ada keterlibatan pengguna. Bahkan ketika selesai tepat waktu dan sesuai jadwal, sebuah proyek mungkin tidak memenuhi harapan pengguna. Meskipun sudah berhasil, tetap ada suatu keganjilan dalam hasil dari manajemen proyek itu yang dipikirkan oleh pengguna ya. Mesti ada beberapa kendala atau hasil yang kurang maksimal. Kemudian yang ketiga, pengalaman manajer proyek. 97% proyek yang sukses dipimpin oleh manajer proyek yang berpengalaman. Jadi manajer proyek yang berpengalaman sangat mempengaruhi hasil dari suatu proyek ya. Tingkat keberhasilannya sangat tinggi 97% dan 3%-nya yaitu mungkin masih tahap pemula. Dan selanjutnya yaitu sasaran usaha atau tujuannya. Di luar pengalaman manajer proyek, mendefinisikan ruang lingkup proyek yang akan menentukan keberhasilan proyek. Jadi lingkungan yang tepat itu dapat berpengaruh dalam suatu proyek, tempat yang strategis dan bagus. Kemudian lingkungan yang diminimalkan.
ruang lingkup terkait dengan waktu penyelesaian, dan karena waktu dibatasi oleh jadwal, akan berguna untuk membatasi ruang lingkup. Jadi penentuan jadwal, waktu, dan ruang itu sangat berpengaruh ya. Kemudian ada infrastruktur SW standar. Dengan menggunakan infrastruktur standar, tim pengembang akan dapat lebih fokus pada sisi bisnis daripada teknologi, serta integrasi antar aplikasi akan dipermudah. Dan selanjutnya yaitu rekrutmen dasar yang kuat. Dengan mendefinisikan persyaratan minimum untuk kinerja proyek, upaya dapat difokuskan untuk mencapai tujuannya. Jadi harus ada persyaratan ya, minimum itu untuk memenuhi suatu manajer proyek yang bagus. Kemudian ada metodologi formal. Survei menemukan bahwa sebanyak 6% proyek yang berhasil menggunakan pendekatan manajemen proyek formal. Sebagian karena tim proyek tersebut dapat segera menyetujui prosedur, dapat menyelesaikan masalah, dan banyak hal lainnya. Kemudian kehandalan estimasi. Perkiraan yang baik akan membantu melukiskan atau penggambaran keseluruhan proyek, gambaran proyek tersebut seperti jumlah kegiatan proyek, kemudian jadwal waktu proyek tersebut, dan jumlah uang dalam mengatur manajemen proyek tersebut, serta tenaga ahli yang dibutuhkan. Hal ini sangat ditentukan oleh pengalaman estimator dari proyek-proyek sebelumnya. Jadi pengalaman dari manajer atau estimator sebelumnya itu sangat berpengaruh karena dalam penggunaan dalam keberhasilan manajemen proyek tersebut, kehandalan estimasi atau pengaturan mengenai jadwal, waktu, dan pengeluaran estimasi yang sangat bagus diperincikan, kemudian terstruktur, itu pasti akan dapat menjalankan suatu proyek itu dengan baik dan lancar. Kemudian ada yang terakhir yaitu kriteria lain, mencakup berbagai faktor seperti pencapaian terperinci, perancangan yang memadai, staf kompeten, komitmen anggota tim. Jadi dalam perancangan suatu proyek, kemampuan ahli atau staf pekerja itu sangat penting ya, sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu proyek. Jika stafnya tidak mempunyai keahlian, pasti akan banyak kekurangan atau kendala. Serta komitmen atau janji anggota dalam suatu proyek tersebut. Kalau tidak komitmen mungkin akan berhamburan atau kacau dalam menjalankan manajemen proyek tersebut. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Yusuf Laswa Ilhami, NIM 2020-53007. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu Muhammad Hanifan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Project Carter. Nah, pada tahap awal pembentukan project, tentunya membutuhkan apa itu yang disebut dengan Project Carter. Nah, Project Carter itu merupakan landasan sekaligus definisi formal untuk sebuah proyek. Nah, di dalam Project Carter berisi elemen unik yang hanya berlaku untuk satu proyek. Nah, selanjutnya untuk elemen Project Carter. Nah, di dalam elemen Project Carter sendiri itu terdapat beberapa hal. Yang pertama ada nama resmi dari proyek, kemudian rincian kontak dan sponsor proyek, kemudian ada manajer proyek dan detail kontak, kemudian tujuan dari proyek, kemudian asal-usul proyek, kemudian hasil akhir saat serah terima dari fase-fase proyek,
Dan kemudian ada strategi keseluruhan dalam pelaksanaan proyek. Kemudian ada hitungan dalam memperkirakan waktu proyek tersebut. Kemudian ada sarana, prasarana, serta sumber daya proyek, biaya, personil, pemasok, serta pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya proyek tersendiri pastinya mempunyai kegunaan. Nah, apa sih kegunaannya? Yang pertama ada definisi yang jelas dari proyek asli, kemudian ada mengidentifikasikan properti dari sebuah proyek, yang ketiga ada menentukan otoritas proyek. Nah, di dalam otoritas proyek terdapat sponsor, manajer, anggota yang menjadi kunci kelompok kerja. Kemudian selanjutnya fungsi kerja pemangku kepentingan utama dan rincian kontak mereka. Kemudian ada landasan untuk mendukung proyek yang merupakan batas awal visi dan misi dari proyek yang berjalan. Nah, selanjutnya ada project life cycle. Nah, di dalam project life cycle ini ada level of effort. Nah, di dalam level of effort terdapat ada defining, planning, executing, dan delivering. Nah, di dalam proses defining ini ada kegiatan yang pertama goals untuk menentukan tujuan. Yang kedua ada specification yang merupakan spesifikasi dari project. Kemudian ada responsibilities yang merupakan tanggung jawab. Dan kemudian ada tim yang merupakan tempat untuk mensupport kegiatan project yang akan berjalan. Kemudian yang kedua untuk kegiatan planning. Di dalam planning ada pertama ada schedule yang merupakan jadwal untuk kegiatan yang akan berjalan. Kemudian ada budget yang merupakan rincian biaya. Kemudian ada resource, sumber daya. Kemudian ada risk dan kemudian ada staffing. Nah, untuk selanjutnya ada executing. Nah, terdapat proses yang pertama ada status report, kemudian ada changes, kemudian ada quality, dan merupakan ada forecast. Nah, selanjutnya ada delivering. Di dalam proses delivering yang pertama ada train customer yang merupakan pelatihan terhadap pelanggan, kemudian transfer dokumen, kemudian merilis sumber daya, kemudian memperkerjakan kembali staff dalam kegiatan proyek tersebut. Kemudian ada lesson learned yang merupakan pelajaran yang bisa diambil dalam kegiatan proyek tersebut. Nah, apa sih kegunaan dari project life cycle sendiri itu? Yang pertama, untuk menentukan awal dan akhir dari proyek tersebut. Nah, kedua, menentukan kapan studi kelayakan harus dilakukan. Kemudian ketiga ada menentukan tindakan transisi. Yang keempat, mengidentifikasi pekerjaan teknis yang harus dilakukan di setiap fase. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, di dalam kelompok 1 mendapatkan dan menentukan studi kasus dalam tugas kali ini, yaitu tentang Project Carter dengan judul kasus pengembangan dan pembangunan jaringan komputer. Nah, untuk selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dwi Febri. Terima kasih. Selanjutnya, di sini ada kasus bisnis, di mana di dalam mengelola bisnis perusahaannya, Windows telah digunakan dalam waktu 5 tahun terakhir. Dan di dalam perkembangannya, Windows telah mengeluarkan versi terbaru yaitu Windows 10, di mana pekerjaan di dalamnya dapat dilakukan menjadi lebih produktif, terkendali, aman, dan mudah digunakan. Selain itu,
Windows 10 juga berorientasikan pada teknologi baru untuk mendukung informasi di dalam perusahaan. Selain itu juga menggunakan teknologi Windows Server 2016 di mana dapat membantu pengguna menemukan sumber daya di dalam jaringan komputer perusahaan, meningkatkan kinerja jaringan, dan memberikan keamanan yang lebih lengkap. Selanjutnya ada output project, di mana di sini menginstal Windows 10, menginstal Windows Server 2016 di setiap server yang ada, dan instalasinya kemungkinan akan penuh pada 20 Desember 2018. Jadwal yang diharapkan ada di bulan Oktober, yaitu melakukan pengujian metodologi pengembangan inventaris aplikasi untuk setiap pengguna PC-nya. November akan dilakukan migrasi dimulai dengan 100 pengguna dengan percobaan, dokumentasi masalahnya, dan solusi. Bulan Desember akan dimulai pelatihan Windows 10 untuk pemula. Sementara itu, Windows 10 sudah mulai diinstal pada PC mereka. Dan juga ada verifikasi kemungkinan masalah serta bantuan atau dukungan untuk penggunanya. Di bulan Januari akan menyelesaikan penginstalan Windows 10, mulai menginstal Windows Server 2016 dan membangun infrastrukturnya serta inventaris dan pemecahan masalah, serta instalasi untuk server lain yang sedang dimulai, serta pembangunan infrastruktur diperkirakan dalam bulan pada Januari seluruh proyeknya telah selesai. Di dalam sumber dananya, diperkirakan biaya mencapai 800 juta, itu sudah termasuk biaya perangkat lunak baru, Windows 10, Windows Server 2016, lisensi, konsultan, serta pelatihannya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.